Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, saya akan membuka aplikasi WPS Office dan ini adalah materi kami. Materi kami tentang kewaspadaan universal precaution, yaitu kami kelompok 3. Yang pertama ada pengertiannya. Kewaspadaan universal merupakan universal precaution adalah kewaspadaan terhadap darah dan cairan tubuh yang tidak membedakan perlakuan terhadap setiap pasien dan tidak tergantung pada diagnosis penyakitnya. Itu terdapat di Kamus Medis. Yang kedua, kewaspadaan universal merupakan bagian dari upaya pengendalian infeksi di sarana pelayanan kesehatan, merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit dari cairan tubuh, baik dari pasien ke petugas kesehatan atau sebaliknya. Yang B, kewaspadaan universal di pelayanan kesehatan. Jadi ini adalah kewaspadaan di dalam dunia kesehatan. Ada A, penerapan kewaspadaan universal di pelayanan kesehatan karena akan sulit untuk mengetahui apakah pasien terinfeksi atau tidak. Petugas layanan kesehatan harus menerapkan kewaspadaan universal secara penuh dalam hubungan dengan semua pasien dengan melakukan tindakan berikut. Yang pertama, cuci tangan setelah berhubungan dengan pasien atau setelah membuka sarung tangan. Jadi, setelah kita menyentuh pasien, terlebih dahulu kita harus mencuci tangan. Dan setelah melakukan tugas dan tanggung jawab, kita juga harus membuka sarung tangan dan harus mencuci tangan juga. Yang kedua, segera cuci tangan setelah ada hubungan dengan cairan tubuh. Jadi, bagian poin yang kedua ini, segera cuci tangan setelah ada hubungan dengan cairan tubuh, berarti contohnya cairan-cairan tubuh pasien seperti darah, cairan infus, itu tuh kita harus mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan bila mungkin ada hubungan dengan cairan tubuh. Jadi contohnya itu kita bersentuhan dengan darah pasien, berarti kita segera mencuci tangan agar tidak terkontaminasi dengan penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Yang poin yang keempat, menggunakan masker dan kacamata pelindung jika kemungkinan terdapat percikan cairan tubuh. Jadi sebelum kita melakukan tindakan itu, kita harus menggunakan masker dan kacamata agar sebagai pelindung untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi percikan cairan tubuh ke tubuh kita. Yang kelima, buang jarum suntik dan alat tajam lain secara aman. Yang sekali pakai tidak boleh dipakai ulang. Jadi contoh jarum-jarum suntik yang sudah dilakukan injeksi kepada pasien itu kita harus setelah melakukan penyuntikan kita harus segera membuangnya. Itu hanya dipakai dalam sekali saja, tidak boleh dipakai ulang-ulang. Yang keenam, bersihkan tumpahan cairan tubuh dengan bahan yang cocok. Patuhi standar sterilisasi alat medis. Jadi sebelum kita menggunakan alat medis, kita sudah pastikan kalau alat-alat tersebut itu sudah steril atau sudah bersih. Tangani semua bahan yang tercemar dengan cairan tubuh sesuai dengan prosedur. Buang limbah sesuai dengan prosedur. Tadi itu A, sekarang B. Alasan kewaspadaan universal sering diabaikan. Ada banyak alasan mengapa kewaspadaan universal tidak diterapkan, termasuk yang pertama, kurangnya pengetahuan petugas pelayanan kesehatan. Yang kedua, kurang dana untuk menyediakan pasokan yang dibutuhkan, misalnya sarung tangan dan masker. Ketiga, kurangnya pasokan penyedia yang dibutuhkan. Jadi tadi B, sekarang C, risiko jika kewaspadaan universal kurang diterapkan. Kewaspadaan universal diciptakan untuk melindungi terhadap kecelakaan yang dapat terjadi.
Kecelakaan yang paling umum adalah tertusuk jarum suntik, yaitu jarum suntik yang dipakai pada pasien menusuk kulit seorang petugas layanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa risiko penularan rata-rata dalam kasus pasien yang bersangkutan terinfeksi HIV adalah kurang lebih 0,3% dibandingkan dengan 3% untuk hepatitis C dan lebih dari 30% untuk hepatitis B. Jika darah dari pasien yang terinfeksi mengenai selaput mukosa, misalnya masuk mata, petugas layanan kesehatan, risiko penularan HIV adalah kurang lebih 0,1%. Walaupun belum ada data tentang kejadian serupa dengan darah yang dicemar hepatitis B, risiko jelas jauh lebih tinggi. Kewaspadaan universal yang tidak sesuai dapat menghasilkan bukan hanya risiko pada petugas, layanan kesehatan dan pasien lain, tetapi juga peningkatan pada stigma dan diskriminasi yang dihadapi oleh ODH. C. Contoh kasus terkait kewaspadaan universal di pelayanan kesehatan. Ini adalah contoh kasusnya. Contoh kasus yang ditemukan terkait penerapan kewaspadaan universal dalam pelayanan kesehatan yaitu infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terdapat dalam sarana kesehatan. Nosokomial berasal dari kata Yunani nosocomium yang berarti rumah sakit. Maka kata nosokomial artinya yang berasal dari rumah sakit. Kata infeksi cukup jelas artinya yaitu terkena hama penyakit. Menurut Patricia C. Paren, pasien dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika pada saat masuk belum mengalami infeksi. Kemudian setelah dirawat selama 48-72 jam, klien menjadi terinfeksi. Infeksi nosokomial bisa bersumber dari petugas kesehatan, pasien yang lain, lingkungan rumah sakit. Infeksi nosokomial mulai dengan penyebab di bagian tengah gambar berikut yang ada pada sumber. Kuman keluar dari sumber melalui tempat tertentu. Kemudian dengan cara penularan tertentu masuk ke tempat tertentu di pasien lain. Karena banyak pasien di rumah sakit rentan terhadap infeksi, terutama ODHA yang mempunyai sistem kekebalan yang lemah, mereka dapat tertular dan jatuh sakit tambahan. Selanjutnya, kuman penyakit ini keluar dari pasien tersebut dan meneruskan rantai penularan lagi. Jadi ini adalah teknik isolasi mengurangi jumlah infeksi nosokomial, tetapi timbul beberapa tantangan. Jadi adapun teknik tetapi juga ada tantangannya. Yang pertama, peningkatan dalam jenis dan jumlah infeksi menular, sehingga semakin banyak tes harus dilakukan dan semakin banyak pasien harus diisolasi. Yang kedua, hasil tes sering diterima terlambat setelah pasien pulang. Biaya sangat tinggi bila semua orang dites untuk setiap infeksi. Stigma dan diskriminasi meningkat bila hanya pasien yang dianggap berisiko tinggi dites untuk menekan biaya. Berikut hasil tes dapat negatif palsu, hasil negatif walau terinfeksi, terutama dalam masa jendela, dengan akibat petugas layanan kesehatan kurang waspada. Sebaliknya, hasil tes positif palsu, hasil positif walau tidak terinfeksi, dengan akibat kegelisahan untuk pasien dan petugas layanan kesehatan. Perhatian pada hak asasi mengharuskan pasien memberi informed consent disertai oleh konseling untuk HIV. Terima kasih. Sekian materi saya. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan teman-teman atau saran kritikan, saya persilakan. Terima kasih.